saya kali pertama itu ke rumah Pak Anies, banyak hal yang miss di kepala saya, Kang. Pertama misalkan pendopo. Itu pendopo kan kalau identik yang ada di orang-orang ya biasanya relate dengan rumah dinas pejabat, rumah wali kota, rumah gubernur. Kan kebetulan saya juga berapa kali lah ke pendopo wali kota, ke gubernur dan seterusnya. Ternyata itu bukan punya Pemprov, punya sendiri gitu. Rumah Pak Anies memang gitu. Dan di situ ada pendoponya gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ternyata juga untuk masuk ke rumah itu sulit, 2 jalur itu sulit karena sempit. Jadi semacam gang lah gitu. Bukan di komplek yang mewah besar gitu nggak? Bukan gitu. Kaget sekali gitu. Loh, kok jalannya begini ya? Pas lihat, loh kok sempit ya? Dan ketika rumah-rumah yang berada di samping kiri kanannya itu juga rumah biasa, ada warung-warungan gitu ya. Di perkampungan lah ya. Perkampungan Lebak Bulus. Ada anak-anak pulang ngaji itu 5-10 orang tuh ramai-ramai sambil teriak-teriak segala macam. Ada tukang bakso Malang lewat. sangat ada di tengah-tengah pemukiman Jakarta gitu loh. Itu kekagetan yang kedua. Yang ketiga, tidak berpagar itu rumahnya. Itu juga saya kaget. Saya pernah lihat memang beberapa di video, di foto rumah Pak Anies. Oh, ada pekarangan segala macam. Saya kira itu fotonya diambil dari dalam. Dari sini ada pagar gitu ya. Ternyata pas masuk, loh kok nggak ada pagarnya? Langsung aja pendopo. Setelah pendopo, karena di bawahnya, di belakangnya ya rumah Pak Anies. Masya Allah, saya bilang dalam kehidupan saya beberapa kali ketemu dengan para pejabat petinggi ya, level wali kota, gubernur. Baru kali ini saya ketemu dengan seorang pejabat pimpinan provinsi yang ternyata sangat lekat dengan warganya, sangat dekat, tanpa batas-batas yang ketat gitu. Tidak ada kan pengawalan yang kelihatan apa gimana gitu. Umumnya pejabat lah ya. Nggak ada, ini cair aja kayak biasa aja. Tentu ada lah, saya lihat beberapa orang yang badannya agak tegak gitu ya. Tapi itu juga tidak ngapa-ngapain, biasa aja. Masuk mempersilahkan, silakan masuk. Wah. Tapi sempat ngobrol kan, sempat wawancara itu? Ya sempat sebentar lah. Kita diskusi tentang beberapa pertanyaan titipan juga sebetulnya dari sahabat SJ Channel. Kan kemarin pasti perjalanan saya buka itu ya. Kalau saya bilang karena belum bisa memastikan. Kalau jadi nih saya ketemu Pak Anies, kira-kira ada titipan pertanyaan apa? Dan alhamdulillah ternyata responnya luar biasa. Itu setengah jam itu tidak berhenti orang yang bertanya. Sampai saya yang kecapean dan sudah mau sampai, ya di stop lah kemarin. Padahal waktu ngobrolnya cuma sebentar ya? Ya, waktunya ngobrolnya sebentar. Ada beberapa obrolan yang off the record gitu ya. Jadi memang sengaja tidak ditayangkan. Kalau ditambah dengan itu sebetulnya cukup banyak gitu, cukup lama juga kita berdiskusi. Hanya yang bisa ditampilkannya sebagian lah. Itu kenapa nggak bisa ditampilkan? Itulah karena saya kira bentuk dari kematangan dari kepribadian Pak Anies Baswedan. Sebetulnya kalau itu disampaikan, boleh ditayangkan, saya kira ini akan menohok beberapa pihak gitu ya. Karena yang disampaikan Pak Anies fakta-fakta gitu. Fakta-fakta ya, bagaimana beliau betul-betul berjibaku dalam dinamika sebagai seorang pimpinan Jakarta yang sangat berat lah gitu. Sebetulnya sangat berat gitu kalau dari cerita yang disampaikan. Cuman beliau menyampaikannya pun dengan tetap tersenyum. Ini luar biasanya Pak Anies Baswedan. Jurus rileksnya ini ternyata banyak berhasil menyelesaikan persoalan-persoalan besar. Dan beliau senantiasa mengembalikan berbagai persoalan ini pada Yang Maha Kuasa. Nah, ini yang luar biasanya. Jadi berbagai cerita yang disampaikan kemarin yang off the record itu, Pak Anies menunjukkan bahwa ketika beliau betul-betul mengembalikan semuanya kepada Allah, ikhlas, ternyata selalu diberikan jalan, selalu diberikan peluang-peluang baru untuk menyelesaikan persoalan yang sebelumnya tidak terfikirkan bagaimana menyelesaikannya. Iya, itu yang menarik sekali. Tidak kalah menarik adalah ketika Pak Anies, Kang Ipul nanya kan gitu, terus Pak Anies jawab,
saya lupa pertanyaan Kang Ipong, tapi dijawab oleh Pak Anies itu, ya biarlah orang menulis tentang saya seperti apa, tentang kita seperti apa. Biarkan nanti para sejarawan yang akan menulis apa gitu, dia bilang gitu. Itu menurut saya sangat-sangat menginspirasi gitu. Ya, kita lihat saja lah videonya ya. Prestasi Jakarta ini luar biasa banyaknya. Ini pertanyaan ringan aja, Pak. Kalau Pak Anies sendiri, kira-kira ingat nggak ya ada berapa prestasi yang diraih Bapak dan Pemprov dan apa saja? Ya. Bagian kita adalah melaksanakan cita-cita. Bagian kita adalah menerjemahkan gagasan jadi narasi, jadi karya. Dan biarlah itu menjadi catatan yang diingat oleh warga. Saya sering katakan, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis orang hari ini. Perhatikan apa yang nanti ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka nanti akan menulis dengan data yang lengkap. Hari ini mungkin kita tidak ingat apa yang kita kerjakan. Biarlah para sejarawan nanti yang akan menuliskannya. Insya Allah. Dan yang penting kita bisa bertanggung jawabkan hadapan Allah. Bahwa amanah yang dititipkan, insya Allah jalankan dengan baik. Insya Allah. Sebetulnya pertanyaan ringan. Saya ingin ingin nanya, kan prestasinya sangat banyak. Itu Pak Anies ingat nggak ada berapa prestasi yang diraih dan apa saja? Ternyata beliau fokusnya tidak ke arah saya ingat atau tidak, tapi ya cukup mendalam juga tuh jawabannya ya, yang tadi Kang Ijul sampaikan. Ini biarlah sejarawan yang mencatat yang dengan lebih lengkap apa yang sudah kita lakukan, bukan atas dasar klaim kita. Jadi rupanya prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh seorang Anies Baswedan tentu bersama jajarannya, karena Pak Anies lebih mengedepankan kolaborasi, itu tidak diingat-ingat oleh beliau gitu. Ya sudah, alhamdulillah dapat prestasi, kemudian bekerja lagi, dapat prestasi ditingkatkan lagi. Rupanya jurusnya begitu, Kang. Jadi artinya beliau mengabaikan suara-suara negatif dari luar, bulian-bulian dari buzzer dan sebagainya, dan beliau fokus saja bekerja. Dan setiap apresiasi yang dia terima selalu beliau kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini aja, Terganggu suara ya? Iya. Iya, siap. Tapi sayang, makanya momen ini kalau nggak dimanfaatin saya nggak buat saya di. Ya. Ini kan prestasi Jakarta ini luar biasa banyaknya. Ini pertanyaan ringan aja, Pak. Kalau Pak Anies sendiri, kira-kira ingat nggak ya ada berapa prestasi yang diraih Bapak dan Pemprov dan apa saja? Ya. Bagian kita adalah melaksanakan cita-cita. Bagian kita adalah menerjemahkan gagasan jadi narasi, jadi karya. Dan biarlah itu menjadi catatan yang diingat oleh warga. Saya sering katakan, jangan terlalu khawatir dengan apa yang ditulis orang hari ini. Perhatikan apa yang nanti ditulis para sejarawan di masa depan. Karena mereka nanti akan menulis dengan data yang lengkap. Hari ini mungkin kita tidak ingat apa yang kita kerjakan. Biarlah para sejarawan nanti yang akan menuliskannya. Insya Allah. Dan yang penting kita bisa bertanggung jawabkan hadapan Allah. Bahwa amanah yang dititipkan, insya Allah jalankan dengan baik. Insya Allah. Dan Pak Anies sekarang sudah jam 8 hari kerja, tapi rupanya Pak Anies masih ada. Iya, masih ada lagi. Masih ada 2 acara lagi malam ini. Ya. Biasanya gitu. Semoga terus disehatkan. Amin. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih.